Saudara, sejumlah pengusaha hiburan mendatangi kantor Kemenko Perekonomian buntut dari polemik kenaikan pajak hiburan tertentu. Dalam pertemuan ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya. Aturan insentif sifatnya tidak wajib, bergantung pada masing-masing daerah. Di saat yang sama, para pengusaha industri hiburan merasa tak pernah dilibatkan dalam penetapan kenaikan pajak hiburan tertentu sebesar 40-70%. Para pengusaha juga merasa sosialisasi tidak pernah dilakukan. Regulasi pajak ini dinilai akan menghambat industri pariwisata dan lapangan kerja di dalamnya. Kami berproses di Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah daerah itu diharapkan untuk mengikuti tarif yang lama. Dan juga perlu kami sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan tadi, rekan-rekan dari jasa hiburan ini juga menyampaikan keluhan atau temuan di lapangan. Jadi misalnya tadi di Bali, ini saya buka aja ya supaya peringatan juga untuk daerah yang lain. Jadi sudah terkonfirm bahwa di Bali itu Kejaksaan Negeri Badung udah mulai memanggil-manggil dengan alasan katanya audit BPK dan sebagainya. Nah, tadi Pak Menko juga beliau heran. Kalau BPK tuh meriksanya tuh akhir tahun gitu. Dan ini kan baru aja diundangkan kok udah dipanggil-panggil. Jadi itu pemeriksaan kalau BPK memeriksa, dan itu tidak mungkin ke korporasi. Yang diperiksa adalah institusi pemerintah gitu loh. Salah satu pengusaha hiburan, Hotman Paris Hutapea, menegaskan kembali surat edaran Kemendagri soal insentif pajak hiburan tertentu. Ia berharap dalam prakteknya Pemda bisa melaksanakan surat edaran ini. Di saat yang sama, para pengusaha sektor hiburan sedang dalam proses mempersiapkan judicial review Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Cuma ada masalah. Ada gubernur yang meminta selain surat edaran Mendagri, minta lagi surat edaran dari Menteri Keuangan. Tadi karena ini masalah pajak, tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Ekwin, sudah dibicarakan katanya di istana, Pemda, gubernur, bupati dan sebagainya tidak memerlukan surat edaran dari Menteri Keuangan. Cukup surat edaran dari Mendagri karena itu adalah kewenangan dari Pemda tersebut dalam undang-undang secara jabatan. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 100% pajak yang akan kita bayar. Jadi kalau memang Anda memang tujuannya untuk membinasakan kami, ya jangan pakai undang-undang lah, bilang aja jangan keluarin izin lah. Ya, 100%. Undang-undang yang tadi dibicarakan oleh Hotman Paris Hutapea, yaitu Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah alias Undang-Undang HKPD, ini sebenarnya sudah diketuk palunya tahun 2022, saudara. Berarti sekitar 1,5 tahun yang lalu lah ya. Nah, kenapa itu akhirnya dibuat? Karena pengelolaan keuangan negara sekarang tuh tidak hanya dilakukan Pempus saja atau tidak hanya di pusat saja, tapi juga di daerah. Nah, Undang-Undang HKPD ini dibuat dan diatur supaya daerah bisa mengatur sendiri nih berapa sih mereka kebutuhannya, berapa sih mereka mau menargetkan penerimaan mereka. Apalagi beberapa daerah sebenarnya merasa kok pendapatannya tidak besar ya. Masalahnya yang jadi polemik dalam pasal ini adalah khusus yang tadi banyak dibicarakan juga yang sampai dipanggil ke Kemenko Perekonomian adalah pasal 58. Ini isinya dulu ya saudara. Jadi ini isi dari pasal 58 Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturannya adalah tarif pajak barang dan jasa paling tinggi 10%. Tapi ada pecahannya lagi. Jadi tarif BPJT pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, mandi uap atau spa ini ada batas bawahnya yaitu 40% sampai 75%. Artinya tidak semua industri hiburan kena kenaikan pajak 40 sampai 75%. Angka 40 sampai 75% ini benar-benar spesifik untuk yang tertera di undang-undang mulai dari diskotik sampai spa, saudara. Jadi sebenarnya untuk industri hiburan lain, misalnya nih Anda pergi ke bioskop atau Anda pergi ke taman hiburan, masuknya adalah di pajak yang ini, paling tinggi 10%. Kita coba bandingkan ya dengan undang-undang sebelumnya, sebelum
undang-undang antara hubungan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ini adalah undang-undang PDRD, jadi pajak daerah dan retribusi daerah. Di undang-undang ini, sektor industri hiburan diatur di pasal 45. Kami coba tampilkan kepada Anda, saudara, pasal 45 di undang-undang yang berlaku pada tahun 2009 sampai 2022 kemarin. Ini adalah isinya. Nah, tarif pajak hiburan paling tinggi 35%. Artinya saudara, kalau tadi di undang-undang yang baru ada pajak-pajak lain yang turun menjadi 10%. Tapi memang untuk pajak-pajak lain seperti yang tadi disebutkan mulai dari diskotik sampai spa naik nih dari 35% menjadi 40 sampai 75%. Memang cukup tinggi kenaikannya. Nah, kalau di undang-undang lama ada tarif yang tertulis, yaitu tarif pajak mulai dari pagelaran busana, kontes kecantikan, dan yang sama adalah diskotik, karaoke, kelab malam, panti pijat, mandi uap atau spa paling tinggi 75%. Jadi di undang-undang yang baru yang dikeluarkan dari tarif yang paling tinggi 75% adalah pagelaran busana dan juga kontes kecantikan. Sementara di pasal yang lama juga pajak hiburan tradisional ini diatur paling tinggi adalah 10%. Di undang-undang ini adalah yang dirubah, saudara. Sebenarnya kenapa sih kok ada batas bawahnya sekarang, yaitu 40% tadi. Jadi tujuan pemberian batas bawah oleh pemerintah adalah supaya terjadi persaingan sehat antar daerah yang memiliki banyak industri hiburan. Kembali kami gambarkan bahwa yang terbaru adalah adanya batas bawah 40%. Sementara kalau di yang lama tarif pajak hiburan paling tinggi itu sudah diatur yaitu 75% tapi tanpa batas bawah. Nah, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Kristiana mengungkapkan kalau sebenarnya pajak hiburan di Indonesia ada beberapa yang turun bukan naik. Menurutnya penyesuaian tarif pajak hiburan tertentu tidak hanya ditujukan untuk menaikkan pendapatan di daerah-daerah setempat, tapi juga untuk desentralisasi fiskal dan juga pengendalian kebijakan. Diskotik, kelab malam, karaoke, mandi uap spa karena merupakan jasa hiburan tertentu maka diterapkanlah tarif tertentu. Kenapa? Karena dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat tertentu. Kurang lebih itu esensi perubahannya di Undang-Undang HKPD. Kenapa kemudian disamakan semuanya tarifnya menjadi sampai dengan 10%? Menyesuaikan dengan pajak konsumsi lainnya yang ada di undang-undang sebelumnya. Jadi tidak tepat kiranya kalau disebut bahwa undang-undang ini tidak pro kepada pariwisata. Satu lagi di dalam undang-undang ini yang diatur adalah pengecualiannya, Mas Menteri. Ya. Yang terkait dengan promosi budaya dan sebagainya itu tidak boleh dipungut bayaran. Beberapa daerah juga sudah membuka opsi bagi para pengusaha yang mau mengajukan gugatan atau mungkin mau meminta insentif pajak hiburan tertentu. Saat ini pemerintah Kota Makassar sudah menetapkan pajak hiburan tertentu sesuai ketentuan undang-undang sebesar 40-75%. Angka ini ditetapkan pada saat pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran pajak berlaku untuk jasa hiburan tertentu saja, sementara jasa hiburan lain masih mengikuti tarif pajak minimal yang berlaku, yaitu 10%. Jadi karena ini menurut dari aturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, makanya kami juga mengikut dulu dengan apa yang ada di aturan di legislatif. Namun ini dilihat perkembangannya ke depan. Apabila terjadi hal-hal yang memberatkan para pengusaha hiburan, itu akan dievaluasi. Ada pasal mengenai evaluasi mengenai. Untuk di Jakarta sudah berpolemik beberapa pengusaha-pengusaha hiburan di Jakarta, kenaikannya yang dari 30 saja ke 40%, itu sudah ada beberapa tindakan demo, tapi sini yang dari 30 ke 70 itu besar sekali. Asosiasi hiburan katanya sama PRI mau menggugat ke... Silakan. Lebih bagus.
Jadi di tengah polemik pajak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pengusaha ini, Kementerian Keuangan bilang sebenarnya sudah ada daerah yang menerapkan pajak-pajak sektor hiburan khusus, ada sekitar 7 daerah. Nah, selain 7 daerah itu, kita coba lihat ya data dari Kementerian Keuangan dari total 436 daerah yang ada, berapa sih besaran pajaknya. Jadi kita lihat di undang-undang yang berlaku kemarin ada 177 daerah dengan menerapkan 40 sampai 75%. Sementara di undang-undang yang lama sebenarnya saudara, ini kami balik ya, kami tukar, kami revisi bahwa ini adalah undang-undang yang lama, undang-undang PDRD, ini adalah aturan yang sudah diberlakukan ketika itu. 36 daerah sudah memberlakukan pajak 40 sampai 50%, 67 daerah sudah 50 sampai 60%, 16 daerah 60 sampai 70% dan 58 daerah antara 70 sampai 75% untuk besaran pajaknya. Nah, di aturan yang baru ini diringkaskan saudara. Jadi biar nggak beda-beda nih, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Ini sekarang diatur 177 daerah akan memberlakukan besaran pajaknya 40 sampai 75%. Jadi ada kenaikan di batas bawah dan juga di batas atasnya. Di batas atas masih ada yang menerapkan 75% yaitu 58 daerah. Pertanyaannya saudara, seberapa besar sebenarnya pajak hiburan yang lagi jadi polemik ini berkontribusi pada pendapatan negara